Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Sabtu 31 Oktober 2020. Bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas, pasal 14, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terhormat. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, "Berikanlah tempat itu kepada orang ini." Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudara yang terkasih, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti padi, semakin berisi, maka semakin merunduk. Saya yakin peribahasa ini sudah tidak begitu asing di telinga kita. Saya yakin pula kita juga pasti sudah tahu artinya, bahwa orang yang semakin mempunyai banyak ilmu malah akan semakin rendah hati, dan orang yang mempunyai ilmu yang dangkal diibaratkan sebagai padi muda yang berdiri tegak atau congkak hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan yang diperdengarkan hari ini juga kurang lebih sama dengan peribahasa yang sudah kita kenal di atas. Lukas mencatat ketika Yesus datang ke rumah salah satu pemimpin orang Farisi. Di situ, Yesus melihat para tamu berebut untuk mendapatkan kursi di tempat yang terhormat. Oleh karena tingkah laku orang-orang tersebut, Yesus memberikan perumpamaan. Jikalau diundang di dalam sebuah pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab kemungkinan tuan pesta telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu. Tetapi duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah datang dan mempersilakan engkau duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita diingatkan akan pentingnya sebuah sikap rendah hati. Rendah hati sangat berbeda dan bertolak belakang dengan rendah diri. Rendah hati berarti tidak memposisikan dirinya lebih tinggi daripada orang lain, namun sejajar atau bahkan rela merendahkan sikapnya dibandingkan dengan yang lain. Yesus kembali mengingatkan kita untuk merendahkan diri, terutama ketika kita ingin melayaninya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang terkasih, dunia mengukur baik buruknya hidup kita dengan mengukur berapa banyak yang bisa kita kumpulkan. Di antaranya harta milik, rumah, tanah, kendaraan, uang, koleksian barang-barang, warisan, dan banyak lagi. Sedangkan Kristus mengukur kita dengan ukuran yang sebaliknya. Di antaranya, beberapa banyak yang bisa kita berikan, berapa banyak yang bisa kita lepaskan, kita bagikan demi hidup orang banyak. Dengan ukuran ini, kita pun diyakinkan bahwa Kristus dimuliakan di dalam tubuh kita, baik oleh hidup maupun oleh mati kita. Lebih tegas lagi, bagi kita, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak patokan lain yang menjadi tidak terlalu menentukan. Kita bahkan ditantang untuk secara sadar melawan kecenderungan yang muncul secara spontan saat kita mengikuti patokan yang lain. Jika kita ingin mencari tempat terhormat, kita justru harus melatih diri kita untuk memilih tempat yang paling rendah. Hadiah istimewa akan kita terima. Tuhan sebagai tuan rumah yang mengundang kita hadir dalam pesta akan mendatangi kita dan menyebut kita sebagai sahabat istimewanya yang harus duduk di baris depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.